Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mata kuliah Etika dan Profesi Pendidikan, materi Abilitas Guru, dosen pengampu Ibu Ermawati S, SPDMA. Nama kelompok 6, Nabila Syafendra, NPM 1962-10520 sebagai pemateri pertama, Neri Nurtiana Restu, NPM 1962-10032 sebagai pemateri kedua, Nurvila, NPM 1962-10238 sebagai pemateri ketiga, Fitri Susanti, NPM 1962-10352 sebagai pemateri keempat, Yosi Septiasari, NPM 1962-10513 sebagai pemateri kelima. Kelas 3A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, tahun ajaran 2020-2021. Abilitas guru. Abilitas merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas pekerjaan. Abilitas erat kaitannya dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu. Abilitas dapat dipandang sebagai suatu karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Secara aplikatif, abilitas seorang guru dapat terindikasi melalui 8 keterampilan mengajar atau teaching skill. Apa saja dan bagaimanakah ke-8 keterampilan mengajar itu? Mari simak penjelasannya. Yang pertama ialah keterampilan bertanya atau questioning skill. Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri. Sebab pada umumnya, guru dalam pengajaran selalu menggunakan kegiatan tanya jawab. Keterampilan bertanya digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Dalam konteksnya di sini ialah guru yang mengharapkan jawaban atau balikan dari para peserta didik. Guru harus bisa menciptakan kegiatan bertanya. Guru harus melakukan berbagai cara dan pendekatan agar peserta didik mau menjawab pertanyaan dari guru. Adapun tujuan daripada guru melakukan kegiatan bertanya ini, yang pertama ialah untuk mengembangkan pendekatan cara belajar siswa aktif, yang kedua untuk menimbulkan keingintahuan peserta didik, yang ketiga merangsang fungsi pikir para peserta didik, yang keempat mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik, yang kelima, memfokuskan perhatian peserta didik. Yang keenam, menstrukturkan tugas. Yang ketujuh, mendiagnosis kesulitan belajar yang terjadi pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, mengomunikasikan harapan yang diinginkan guru dari peserta didik. Dan yang terakhir, merangsang terjadinya diskusi dan memperlihatkan perhatian terhadap gagasan dan perasaan peserta didik sebagai objek belajar. Agar tujuan pemberian pertanyaan kepada peserta didik dapat dicapai, maka guru harus bersikap ramah. Sikap guru harus ditunjukkan dalam penampilan melalui gaya mengajar, suara, ekspresi wajah, dan gerakan badan. Adapun karakteristik pertanyaan yang baik ialah sebagai berikut. Yang pertama, jelas dan mudah dimengerti oleh para peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi yang cukup agar peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Yang ketiga, memfokuskan pada suatu masalah tertentu. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup agar peserta didik dapat berpikir dengan baik untuk menjawab suatu pertanyaan. Yang kelima, memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa secara merata. Yang keenam, memberikan respon yang ramah dan menyenangkan, sehingga munculnya keberanian dalam diri peserta didik untuk menjawab suatu pertanyaan. Dan yang terakhir, menuntun jawaban peserta didik sehingga mereka dapat menemukan jawaban mereka sendiri dengan benar. Berdasarkan variasi pertanyaan yang akan diajukan, keterampilan bertanya dibagi menjadi dua, yakni keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan. Keterampilan bertanya dasar ialah kemampuan seorang guru dalam memberikan suatu pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui daya ingat para peserta didik. Contoh, apa, di mana, kapan, siapa, dan berapa. Sedangkan keterampilan bertanya lanjutan ialah suatu kemampuan seorang guru dalam memberikan pertanyaan kepada peserta didiknya untuk mengetahui kemampuan berpikir peserta didik secara lebih kompleks. Ada beberapa hal yang perlu dihindari guru dalam memberikan suatu pertanyaan.
Yang pertama, mengulangi pertanyaannya sendiri. Yang kedua, menjawab pertanyaan sendiri. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan yang mengundang jawaban yang serentak dari para peserta didik. Yang keempat, menggunakan pertanyaan ganda. Yang kelima, menentukan peserta didik tertentu untuk menjawab suatu pertanyaan. Demikian penjelasan dari saya mengenai keterampilan bertanya. Teman-teman bisa mengklik link lainnya untuk mendengarkan penjelasan dari pemateri-pemateri lainnya mengenai keterampilan mengajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.